Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung. Kali ini adalah kesempatan kita di Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat adalah bagaimana nasib roh yang tidak bisa kembali pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Tujuan semua jiwa adalah pulang. Manusia diciptakan adalah untuk menyembah dan beribadah. Artinya menuju adaptasi sampai dia bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laqad ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ibadah, zikir, doa, sholat dan sebagainya itu intinya hanya satu, yaitu agar ruhmu bisa pulang kepada yang maha ruh dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah, kemudian di dalam prakteknya, kenyataannya kita ini di dunia, di dalam alam kasar, badan kasar, yaitu engkau ada di dimensi panca indera, alamnya dunia, yang alat membaca virtual alamnya namanya panca indera, alat pembaca gelombang sadarnya namanya akal. Nah, akal itu di sini ya, tadi sering saya sampaikan ya. Kalau itu akal itu di sini. Nah, di sini. Nah, di atas akal ini ada ruh, yang kata Nabi, di atas langit dunia itu ada 7 lapis langit, maka 7 lapis langit itu ada di akhirat. Sedangkan Allah sendiri ada di ujung ini, di Malik Yaumiddin. Aku raja di akhirat, artinya di langit akhir tertinggi. Sedangkan kamu di sini. Nah, pelan-pelan ya. Kamu terbatas di penjara badan akalmu, badan jasmanimu. Maka mestinya jika kau pulang atau kau untuk menuju Allah Ta'ala, mestinya kau bisa naik gelombang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, sampai sini. Betul ya? Intinya gitu ya kalau dilakukan dengan akal ya, dianalogkan ya. Tetapi kemampuan awal dasarmu hanya sampai sini. Ya, ini mati, ini mati, ini mati. Maka manusia untuk bisa menembus langit akhirat, untuk bisa sampai menuju Allah Ta'ala, itu mesti melewati rukun syarat tertentu dengan pelajaran teknik tertentu, jalan tertentu, yang itu ada di baliknya metodologi agama. Teorinya di sini teorinya, tapi teori ini nggak bisa dipraktekkan. Bagaimana kau bisa praktek ke sini sementara kau nggak punya alatnya untuk nembus batas limit duniamu. Ya, praktek agama itu bukan di sini. Praktek teori memang di sini, tapi prakteknya yang asli mesti ada di dimensi roh, alam roh. Dan alatnya adalah dirimu yang roh. Ini dirimu yang akal ya. Ini alat membaca gelombangnya terbatas dengan akal. Ini adalah alat pembaca gelombang sadarnya namanya rohani. Ini pun rohani, ini rohani. Tapi rohaninya berlapis-lapis. Nah, maka ketika kau di sini, tujuanmu adalah agar rohani pulang, bisa ke sini, naik sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam alam kandungan, kutiupkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah. Artinya ruh kita adalah bagian dari ruh Allah. Maka menuju Allah yang maha ruh, mesti dengan ruhmu, bukan dengan akalmu. Yang bisa berhubungan dengan maha ruh atau yang bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala adalah menggunakan ruhmu. Karena ruh punya sifat qadim. Sedangkan ini akal sifatnya baru atau diadakan atau dulunya nggak ada. Maka nanti akan tidak ada lagi. Sedangkan ruh nggak ada matinya, nggak ada jenis kelamin, nggak ada terikat ruang dan waktu. Dia pun abadi sebagaimana Allah pun abadi.
Nah, roh itu ada di atas batas langit akal. Maka orang untuk masuk ke dimensi roh mesti melewati batas langit akalnya sendiri, yaitu mesti lewat kematian. Tanpa lewat kematian nggak mungkin ketemu dimensi roh, alam roh, atau nggak mungkin ketemu rohanimu sendiri. Padahal yang bisa pulang tadi akalnya apa? Akalnya apa rohaninya? Rohani ya, bukan jasmani yang pulang. Nah, alat kesadaran di alam jasmani itu namanya akal. Nah, maka harus pakai rohani yang bisa memungkinkan kembali kepada yang maha rohani. Nah, bagaimana rohani yang nggak bisa pulang? Nah, itu masalahnya. Nah, gimana mau bisa pulang? Rohaninya saja nggak tahu yang mana. Jadi rohani itu bukan perasaan, bukan batin, bukan pikiran, bukan seperti itu. Rohani itu adalah alat gelombang kesadaran di atasnya akal. Maka manusia untuk masuk ke dimensi rohaninya mesti dimatikan dahulu atau mesti mati. Nah, kalau orang belum siap masuk dimensi rohani, belum siap masuk akhirat, kemudian mati, nggak ada pilihan, dia pun menjadi hang di alam sini. 3G nggak bisa dipakai di alam 4G. Untuk masuk alam 4G harus punya gelombang jaringan 4G juga. Makanya kalau di sini yang 3G, untuk naik ke 4G kamu mesti di-upgrade gelombang. Maka latihan masuk ke dimensi rohani, ke alam akhirat, kamu mesti latihannya di sini. Ya. Latihan di dunia baru kau bisa nanti siap masuk ke akhirat. Nah, itu nggak sembarangan, itu mesti memakai teknologi, memakai metodologi, ada rukun syarat, ada teknik dan sebagainya. Nah, kalau kita pelajari ya, tadi kan ada dua unsur, dua alat. Yang satu ini ada alat pembaca gelombang sadarnya, yang ini ada alat pembaca virtualnya. Di dunia, alat pembaca virtual namanya panca indera, alat pembaca gelombang sadar namanya akal. Demikian juga di akhirat, ini beda dengan ini. Tapi mohon maaf, ini namanya rohani, ini alatnya beda lagi. Bukan lagi panca indera yang mata, hidung, telinga itu bukan. Ada lagi panca indera yang bukan seperti itu. Nah, di mana dia panca inderanya? Nah, itu harus ada diterangkan di saat kita baiat masuk tarekat. Jadi ada semacam panca indera, tapi bukan panca indera yang di sini. Ada alat pembaca virtual dimensi akhirat yang alat gelombang sadar, pembaca gelombang sadar namanya roh. Ini sama seperti yang di dunia, ini pun sama seperti yang akal, tapi bukan akal. Ini pun bukan panca indera. Nah, makanya tadi kan untuk 3G, jaringan 3G itu nggak bisa dipakai di alam 4G. Maka engkau mesti upgrade ke 4G. Nah, gitu loh. Nah, lihat ya. Analog ya. Sering kami bilang, patokan alam kenyataan adalah akalmu jalan, panca inderamu fungsi, ya. Maka dimanapun alamnya, jika sinergi antara alat pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtualnya, maka kau akan rasakan itu alam kenyataan. Saat mimpi, ini di bawah kenyataan loh ya, kalau kita lihat di dunia. Mimpi, di alam mimpi, rasanya nyata nggak? Nyata. Saat mimpi, dalam mimpi, akalmu jalan, panca indera fungsi. Kamu bisa makan gado-gado di sana. Rasa gado-gado enak. Seleramu ingin pedas ya, kamu bisa minta pedas dan sebagainya. Itu di alam, di bawah sadar. Nah, di situ bukan lagi akal. Ada lagi alat ya, serupa dengan akal tapi bukan akal ya. Namanya alat membaca gelombang sadar. Ya. Karena ini alamnya di bawah dunia dan alat membaca gelombang sadar nama di bawah akal, maka sinergi kelop. Maka orang mimpi dalam mimpi rasanya nyata. Rasanya nyata, maka akalmu jalan dan panca indera fungsi. Sama seperti dunia, betul ya? Saat mimpi loh ya. Kita dikejar anjing yang lari, akalnya berpikir bagaimana cara supaya aku nggak kena gigitan anjing. Nah, dan sebagainya. Itu saat mimpi, di alam mimpi nyata rasanya. Begitu bangun, seret,
walah, ini cuma mimpi toh. Ini nyata nggak? Nyata ya. Tadi di sini kan mimpi ya, masuk ke sini nyata. Tapi di saat mimpi, di alam mimpi juga nyata ya. Ini nyata di sana, ini nyata di sini ya. Ya toh? Ya nggak? Tapi dari sini bisa lihat ini. Oh, ini orang lagi mimpi. Tapi dalam mimpi nggak bisa lihat ini, betul nggak? Karena ini dimensi lebih tinggi. Nah, lihat ya. Di setiap alam, manapun juga, grade-nya, kalau klop antara alat pembaca virtual dan alat pembaca kesadarannya, maka menjadi rasa kenyataan. Nah, demikian juga di dunia, kata Nabi. Ketika kau mati, kau masuk ke akhirat, kamu akan ketemu kenyataan. Lebih nyata daripada dunia. Dunia cuma fata morgana atau cuma sebatas mimpi. Loh, nyata lagi loh ini. Sekarang saya tanya, nyata itu patokannya apa? Akalmu jalan, panca indera fungsi, betul nggak? Nah, di sini ada yang serupa dengan akal, tapi bukan akal. Ada yang serupa dengan panca indera, tapi bukan panca indera yang sama dengan di sini. Tapi rasa di sini nyata, di sini nyata, di sini nyata. Karena sesuai dengan alam dan yang sinergi dengan alat membaca gelombang sadarnya. Alamnya 2G, alat jaringannya pun support 2G, nyata. Alamnya 3G, jaringan support 3G, nyata ya. Alamnya 4G, support jaringannya 4G, nyata nggak? Demikian juga terus 5G, 7G, 8G dan sebagainya. Jadi, jika kita punya alatnya yang untuk dipakai menembus alam di atasnya dunia, punya alat, ini kan 3G ini kias ya. Jika kita terupgrade 4G, 5G, 6G, maka ketika naik alam di atasnya dunia, menjadi kenyataan nggak itu? Kenyataan. Kubur pun menjadi rasa kenyataan. Barzah menjadi rasa kenyataan sampai selesai. Nah, bagaimana orang yang belum punya alat untuk nyebrang ke akhirat? Atau orang ini yang masih di dimensi akal, yang nggak punya alat untuk masuk gelombang ke sini? Ya sama seperti orang anak SMP tapi nggak daftar SMA, ya nggak mungkin bisa SMA, daftar aja enggak. Paham ya? Nah, kamu kalau manusia waktu mau turun ke dunia, dia pun dibaiat di alam kandungan, betul? Dia daftar dulu. Dia ditanamkan alat untuk membaca virtual dunia. Lihat, ketika Nabi Adam, dia diajari menghafal benda-benda. Berarti itu akal apa bukan? Akal, ya kan? Dia ditanami alat gelombang sadar namanya akal. Juga nanti ditanami alat pembaca virtual namanya panca indera. Lihat ya di bayi yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir itu kolbunya 100%. Akalnya masih 0. Demikian juga panca inderanya juga masih 0. Apakah anak bayi lahir bisa melihat? Enggak, ya toh? Bisa mendengar? Enggak. Bisa membaca, bisa apa? Mencium, membau? Enggak. Alat pembaca virtualnya belum punya atau dia masih ada tapi belum fungsi ya. Belum terisi. Akalnya pun ada tapi belum terisi. Baru kemudian bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan, maka terbalik. Menjadi akalnya 100%, kolbunya yang 0%. Nah, maka ini dari dunia untuk pulang ke akhirat engkau mesti upgrade di dunia. Engkau mesti bayar saat di dunia. Dari SMP untuk masuk ke SMA mesti lulus dulu pakai ijazah SMP-mu, betul nggak? Lah untuk masuk ke perguruan tinggi nggak bisa kamu pakai ijazah SMP, betul? Kamu mesti pakai ijazah SMA baru bisa masuk perguruan tinggi. Demikian juga untuk ke dunia kau mesti bayar di alam kandungan. Untuk bisa pulang ke akhirat, masuk ke akhirat, kau mesti bayar di dunia. Demikian juga untuk naik ke dimensi akhirnya berlapis-lapis, engkau pun akan mengalami proses upgrade gelombang. Nah, bagaimana roh yang nggak bisa naik gelombang? Roh yang nggak dibaiat.
Manusia nggak dibaiat untuk bisa masuk dimensi ruhnya. Ya manusia itu nggak bisa masuk ke dimensi ruh, betul nggak? Karena orang itu nggak punya kemampuan masuk dimensi ruh. Yang ruh itu ada di atasnya dunia. Maka bagaimana jika orang ini mati? Saya tanya. Matinya pun akan ketemu alam yang kenyataan, tapi nggak connect dengan virtual di sekelilingnya. Makanya di dalam Al-Baqarah, sumum bukmum umyun, matamu ada tapi nggak berfungsi, gitu? Matamu buta, telingamu ada tapi nggak fungsi, telingamu tuli, mulutmu ada tapi bisu loh. Berarti apa? Alat pembaca virtual panca inderamu nggak connect dengan alam sekitarnya. Karena kamu punya alat pembaca gelombang sadar yang nggak sama dengan alamnya. Nah, artinya apa? Lihat ya. Saat tadi kita perbandingan antara alam mimpi, di alam mimpi nyata, bangun juga nyata, mati juga nyata, kata Nabi kan gitu ya. Kemudian barzah pun nyata dan sebagainya nyata. Semuanya nyata apabila klop antara alat pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtual dimensinya klop, maka menjadi kenyataan. Ya sama seperti ini, seperti dunia rasanya. Kenyataan kan sama dengan dunia ini, betul gak? Kenyataan ini. Nah, saat mimpi rasa nyata, saat terjaga rasa nyata, saat mati pun rasa nyata, saat barzah pun rasa nyata. Demikian juga saat kau di alam nyata, kau bisa melihat orang bermimpi, betul? Misalkan orang gigil, itu orang mimpi. Saat mimpi dia nyata gak di sana? Nyata. Tapi kalau kau bisa lihat karena kau di dimensi lebih tinggi, kau bisa tahu itu mimpi. Nah, demikian juga ketika orang masuk ke dimensi akhirat yang lebih nyata, maka melihat dunia cuman mimpi, betul ya? Demikian juga ada bertingkat-tingkat wujudnya ruh. Nah, ruh yang kekal abadi nggak ada matinya, tapi yang nyawa itu pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ruh itu akan mengalami episode kehidupan, ya. Karena episodenya nggak pernah selesai, kecuali kau harus bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala, selesai mardika sampurna. Jika kau belum bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala, ruhmu pun akan mengalami kehidupan, karena belum bisa pulang. Maka kau akan mengalami alam-alam yang seperti dunia ini. Nah, masalahnya begini. Ya. Dari mimpi yang nyata, bangun tidur menjadi nyata, betul gak? Juga mati menjadi nyata lagi. Tapi ini lebih tinggi daripada ini. Tapi gelombang lebih tinggi. Maka saat kau di sini ya, patokan di sini ya, dunia kenyataan. Melihat orang mimpi, orang di bawah kenyataan, betul gak? Itu alam bawah sadar, betul gak? Kamu tahu nggak kalau ini nggak sadar? Tahu ya? Ini tuh tahu di alam nyata, tahu kalau ini nggak nyata, nggak sadar dia. Itu cuma mimpi. Ya. Artinya apa? Tapi di alam sana dia sadar nggak? Sadar, nyata, akalnya jalan, panca indera fungsi. Nah, patokannya tadi kenyataan adalah kau akan merasakan akal yang jalan, panca indera fungsi. Lihat ya, dari alam kenyataan melihat ini sebagai mimpi. Demikian juga ketika kau melihat dirimu sebagai manusia, bisa melihat wujud lain di luar dirimu. Ini binatang, ini tanaman, ini benda. Karena apa? Kau ada di dimensi yang lebih tinggi. Ya, pelan-pelan ya. Manusia, patokannya adalah akalnya jalan, panca indera fungsi. Kenyataan ya. Kita melihat wujud anjing ya. Karena kita ada di atasnya derajat anjing. Saya tanya, apakah anjing di alamnya anjing, dia tak paham kalau dia anjing? Tidak. Dia anjing di alamnya anjing, klop. Maka rasanya pun seperti manusia. Nah, dia di sana pun berakal. Tadi kan patokan kenyataannya. Saya tanya, orang mimpi Pak ada akalnya enggak waktu mimpi? Ada. Panca inderanya ada enggak? Nah, yang disebut punya akal dan punya panca indera itu siapa? Manusia, betul gak? Saya tanya,
Anjing punya akal nggak? Dilihat dari manusia. Anjing punya akal nggak? Tidak. Tapi ketika kau melihatnya dari alamnya manusia, betul nggak? Saya tanya, anjing di alamnya anjing. Saya tanya, punya akal nggak dia? Punya. Punya panca indera nggak? Punya. Dia pun rasanya manusia. Loh. Di bawah binatang ada tanaman. Ini tadi kan hewani, ini manusiawi, hewani. Sekarang nabati. Nah, dari sini kau lihat, oh ini anjing, oh ini tanaman. Kau lihat dari sini kan, oh dia nggak punya akal, betul nggak? Padahal oh dia punya akal di alam sana. Karena alamnya sana yang sinkron dengan alam rendah, dengan alat rendah, kenyataan. Sama seperti orang mimpi, di alam mimpi nyata, betul nggak? Tanaman, oh dia lebih rendah lagi. Nggak punya akal, nggak punya nafsu, betul nggak? Si tanaman itu loh. Kau lihat dari sini, oh cuman tanaman, gitu. Saya tanya, tapi tanaman di alamnya tanaman rasanya apa? Manusia. Karena patokannya apa? Akalnya jalan, panca indera fungsi. Karena apa? Alat pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtualnya. Klop. Di bawah lagi. Bendawi, kapok ya. Wis gak duwe akal, gak duwe nafsu. Dan ini malah sangat pasif lagi. Nah, itulah gambaran. Nah, kalau dari alam duniamu kamu gak selesaikan tuntas, kau bisa pulang. Ruhanimu belum selesai nanti. Selesainya ruhanimu adalah ketika kau bisa kembali kepada yang maha ruh. Maka kau purna mardika sejahtera. Nah, maka ruhmu nggak pernah mati, tapi ruhmu berada di sisi Allahu Subhanahu wa Ta'ala, bergabung dengan yang maha ruh, karena kau pun awalnya adalah bagian dari ruh Allah. Lantas bagaimana yang di dunia ini kamu nggak pernah bisa pulang? Kamu nggak bisa naik ke langit jika nggak bisa diterima bumi. Kamu ngambang. Kamu tetap ketemu di dunia yang sama, tetapi dalam penzahiran wujud yang berbeda-beda. Lihat di dalam Quran, ada kutukan anjing, kera, dan babi. Berarti itu pun roh juga yang dikutuk, betul ya? Yang derajatnya turun gelombang, maka kamu dilahirkan di alam hewani. Ya. Kalau diwakil dengan 3 tadi, hewan tadi, anjing, kera, dan babi, sebetulnya seluruh binatang pun adalah roh yang turun kelas. Demikian juga di dalam Quran, kutukan menjadi kayu, besi, dan batu. Berarti semua benda ini adalah kutukan roh yang nggak bisa kembali. Nah, karena setiap kelahiran manusia itu meneruskan karma, ya. Kalau rohnya belum bisa pulang, kata kalimatnya Hindu, kamu masih ada ikatan dengan kelahiran kembali karena karmamu belum selesai. Kalau dalam Islam, kamu dilahirkan tapi membawa catatan amal di Lauh Mahfudz. Sama nggak itu? Sama. Lah siapa yang beramal di Lauh Mahfudz? Itu karmamu sendiri, catatan amalmu. Maka karena akal itu terbatas nyawa, karena terbatasnya nyawa, sedangkan roh nggak ada matinya, maka setiap jiwa yang belum bisa pulang, rohnya kan nggak ada matinya, maka dia akan ketemu kelahiran kembali. Nah, setiap kelahiran, siapapun itu masuk ke portal zero. Anaknya bajingan sama anak ulama, kata Nabi sama nggak? Sama-sama sucinya, sama-sama lahirnya, betul nggak? Ya Pak ini. Anaknya bajingan, anak ulama sama saja. Saya tanya, anaknya manusia sama anaknya anjing sama nggak? Saya tanya. Ketika portal? Sama. Sama anak jin? Sama ketika lihat portal. Ngeri toh? Karena zero nggak ada manusia, nggak ada apa. Nah, makanya setiap kelahiran kamu nggak bisa request akan kelahiranmu. Kamu akan meneruskan takdir karmamu. Ada yang berupa gini, ada yang berupa gitu, ada yang takdirnya jadi orang kaya, ada yang takdirnya orang miskin, ada yang cacat, ada yang enggak, ada yang ruwet hidupnya, ada yang enggak. Itu adalah karmamu.
dari yang awalnya misalkan ya, nilaimu misalkan min 90 atau plus 90, karena umur nyawamu habis, maka kau akan di-reset ulang lewat portal zero. Maka kau akan dilahirkan. Ada yang dilahirkan rohani, rohani diturunkan dalam kelahiran manusia, binatang, jin, siluman, tanaman, ataupun wujud benda-benda. Makanya satu orang ya melihat dunianya beda dengan orang yang lain, betul gak? Aku lihat wujudku begini, kan aku yang lihat. Nah orang lain sesuai dengan yang kau lihat kan dunia beda-beda. Rasanya pun beda-beda. Ada yang rasanya berat sekali kehidupannya, ada yang ringan, ada yang kaya, enak, ada yang enggak. Beda-beda. Ada yang cacat, ada yang sehat. Nah, beda-beda toh? Itu adalah virtual dari karmamu sendiri. Maka itulah bentuk keadilan Tuhan. Nah, dulu kan dikira orang, Tuhan kok nggak adil, aku hidupku begini menderita, orang lain kok enak-enak. Itu karmamu sendiri. Cuma kamu kan nggak tahu, nggak bisa ingat karena kau melewati portal zero. Kelahiran pasti zero. Jadi nggak ada bedanya ya. Kelahiran manusia, anjing sama tanaman, ada bedanya nggak? Kalau zero ya nggak ada. Ya, zero ya zero, nggak ada ini manusia ini anjing. Tapi begitu keluar dari zero, dia berubah menjadi wujud. Ada yang wujud ini, wujud itu. Nah, dunia ini itu sebenarnya hologram. Ini gelombang energi. Menjadi virtual nyata karena panca indramu sendiri. Nah, saya tanya, jika kau bisa melihat, maka kau bisa dalam hal ini, kau bisa melihat ini gelas, ini bel, betul nggak? Ya nggak? Kalau kau nggak punya penglihatan, bisa lihat ini nggak? Ya nggak bisa dong. Kalau kamu punya indera pendengaran, maka kau bisa membedakan mana adzan, mana teriak, betul nggak? Tapi kalau dibikin tuli, ya nggak bisa dengerin dong, itu nggak? Nah, dunia ini adalah karena alat virtual, alat pembaca virtual yaitu panca inderamu, dan alat pembaca gelombang sadar namanya akalmu. Loh, rohmu dibungkus sama itu. Gelombang pembaca kesadaran dan gelombang pembaca virtual. Nah, jika kamu sekarang di sini ya, di dunia dalam wujud manusia, jangan salah ya. Saat ini pun mohon maaf ini nggak enak nih ceritakannya. Kau lihat badanmu manusia, betul nggak? Kau ngaca manusia bukan ini? Manusia. Tapi kau sebetulnya belum tentu manusia. Kau di sini rasamu kan manusia. Tapi nanti jika kau masuk ke sini atau ada orang di sini, kau itu belum tentu manusia. Bisa jadi kita masih di alamnya anjing. Dari sini kita masih berarti anjing. Bisa jadi kita ini masih di alamnya jin. Dilihat dari sini, betul gak? Taunya itu ketika kau masuk ke dimensi lebih tinggi. Makanya suluk. Baru kau lihat siapa dirimu. Yang kata Imam Ghazali, di dalam diri manusia ada hutan belantara yang isinya segala sifat binatang. Ada binatang jalang, binatang garang, binatang liar, binatang malas. Seluruh binatang itu adalah gambaran akan nafsumu. Maka kau yang di sini, ya, karena kau ada di alam yang sinergi dengan alat pembaca gelombang sadarmu, maka di mana-mana akan rasanya nyata. Tapi kalau kau naik ke dimensi lebih tinggi, baru kau akan tahu siapa dirimu sesungguhnya. Ternyata aku binatang. Loh. Tapi, apa ada yang menerangkan kayak gini? Oh, tidak ada, ya. Coba ya. Tapi betul ya, bayi lahir nggak ada yang request, betul nggak? Ada yang si ini request jadi manusia, si itu request jadi anjing. Nggak ada.
lahir ya lahir saja, betul nggak? Ada nggak request, aku mau jadi anaknya orang kaya, aku jadi anaknya orang miskin? Nggak ada. Portal zero, ya. Karena waktumu terbatas di waktu dunia, yang waktu itu hanya ada di dimensi dunia, sedangkan di alam roh nggak ada lagi ruang dan waktu. Maka wal asri innal insana lafi khusrin ilah, manfaatkan waktu duniamu agar kau bisa pulang, ruhmu pulang dalam keadaan ridha dan ridhoi. Jadi kalau kau nggak bisa naik kelas dari dimensimu manusia, gelombang akal dunia, kamu nggak bisa nyebrang ke kubur, nyebrang ke barzah, nyebrang ke alam malakut, jabarut, rohan, roban dan sebagainya. Kamu nggak bisa mi'raj, maka kamu hanya bisa bertahan di alam yang sama atau turun gelombang. Betul nggak? Oh, naik kamu nggak mampu kok. Betul nggak? Lo naik kamu nggak mampu loh. Kamu nggak dibaiat, berarti kamu nggak bisa naik ke atas. Peluangmu hanya bisa bertahan sejajar ini atau turun kelas. Turun kelas ini karena apa? Jika kau senang main-main di gelombang infra, maka kau bisa jadi dilahirkan di kehidupan berikutnya dalam alam jin. Kasihan deh lu. Atau jika kau masih mempertahankan nafsumu, lihat ya, tadi wujudnya nafsu di alam zahir ini siapa? Binatang. Maka kau pun akan lahir dalam wujud kasihan deh lu. Semua ini sebenarnya roh pun dia sendiri deh. Tapi mewujud membawa karma, maka roh yang nggak bisa pulang, maka dia akan di sini, di penjara, di sini dengan membawa karma kehidupannya masing-masing, virtualnya beda-beda. Alamku sebetulnya hanya aku sendiri sebetulnya, lainnya adalah ayat sebetulnya. Ya enggak? Yang nyata bagiku siapa? Ya aku sendiri. Lainnya nggak nyata. Wih, rumit kalau menceritakan ini. Bagaimana orang sekarang tuh mengejar dunia seolah-olah segala-galanya. Padahal ini cuman mimpi blok-blok kalau dari sini ya enggak? Iya. Bagaimana kau mau menuju kenyataan yang hakiki loh? Kenyataan yang hakiki dari sini. Yang adanya siapa sebetulnya? Allah Ta'ala. Semuanya tidak ada loh. Bagaimana kau masih membuat dirimu ada sementara sebetulnya semuanya hanya dia. Dia bukan subjek. Dia juga bukan pula objek. Tapi dia subjek sekaligus objek. Maka selain itu zero. Dirimu pun harusnya lenyap di antara dia dan dia. Nah, praktek sholat. Ya, kalau ngomongin ini teknologi fisikanya. Jika pertama kau telah ketemu wujudnya Allah, maka kau menghadap dia. Allahu Akbar. Gelombangmu naik, maka menjadi dia menghadap dia. Loh, gelombangnya naik lagi. Loh, yang ada hanya dia. Loh, dia semua. Naik lagi. Hilang semuanya. Maka tanda kau telah sampai ke Allah Ta'ala ketika seluruhnya lenyap dan kehidupan lingkaran karmamu telah selesai. Bagaimana kau membuktikan yang bakok bila sementara kau ada di alam fana? Jika kau ada, Tuhannya nggak ada. Mutlak itu tertutup dengan kerelatifanmu. Loh. Saya tanya, yang bisa menerangkan ini siapa? Mr. TM, ya kak? Yang orangnya rendah hati, bos dan gak sombong, ya kak? Ini. Pernah dengar kayak gini gak dari orang lain? Oh, tidak ada. Ya, namanya Mr. TM itu setengah-setengah apa? Setengah-setengah ngawur ya, diceritakanlah sedikit-sedikit ya. Tapi masuk akal yang tadi? Masuk akal. Jadi wujud ini semua sebetulnya adalah ruh yang terjebak di dalam dimensi-dimensi gelombang energi yang berbeda. Maka mereka ini menjadi virtual yang bisa menjadi kau lihat, dengar, cium, raba dan rasakan. Yang sesungguhnya kau harus hilangkan ini semua agar kau bisa menyingkap rahasia
alam ini, menyingkap kefanaan ini, menyingkap dirimu, menyingkap kerelatifanmu sehingga menjadi mutlak, yang ada hanyalah dia sendiri. Maka hati-hati yang tidak belajar mencari Allah dan ridhonya, ilahi anta maksudi waridho kamalubi, yang malah mengejar kesaktian, kamu ujungnya sakti itu apa? Kamu akan mengontrol dengan akalmu, egomu makin kuat. Nah, yang mencari kepintaran, akalmu juga makin kuat. Yang mencari harta dan sebagainya, nafsumu dan akalmu juga makin kuat. Padahal akal dan nafsu itu berbanding terbalik. Ketika, jangan kau kira ya, orang yang akalnya lenyap, yang kolbunya kuat, itu orang bodoh-bodoh. Enggak. Jika ini kolbunya kuat ya, akalnya nol, tetapi karena dia menggandeng yang maha mutlak, maka dia zero, tapi beserta yang maha mutlak. Maka dia sebenarnya siapa? Allah sendiri telah masuk di dalam dirinya. Orang yang zero tapi beserta yang maha kuasa, beserta yang maha kaya, beserta yang maha pasti, beserta yang maha mutlak. Itulah ihsan. Itulah takwa. Itulah berkekalan. Itulah ma'rifatullah. Kalau kamu masih ribut-ribut di sini, itu bertanda kamu masih seperti anjing, gitu, suka ribut, gitu. Nah, kalau kau masih malas-malas untuk naik gelombang, kau pun masih berupa kucing, hewan yang malas, ya gak? Kalau kau masih suka marah-marah, kau seperti macan, ya. Kalau kamu masih licik dan sebagainya, kamu adalah ular, Itu akan kau saksikan, kau tahu sendiri saat kau suluk. Baru kau tahu siapa diriku. Loh, aku ternyata masih binatang. Ketika kau masuk melejit di alam yang lebih tinggi, baru kau lihat siapa dirimu. Ternyata kata Nabi, makanya ada obat pembersih hati namanya zikir. Segala sesuatu ada obat pembersih, dan obat pembersih hatimu adalah, kalbumu adalah zikrullah. Ternyata di dalam dirimu ada sifat binatang, ada nafsu-nafsu yang begitu-begitu, ada angan-angan, khayal, itu hijab, keinginan, harapan. Loh, padahal dia adalah subjek, dia juga adalah objek. Maka tidak ada lagi yang selain ini tadi. Dirimu mesti nol di tengah-tengahnya, betul gak? Antara subjek dan objek. Ini pun nanti menjadi satu. Loh, yang ada cuma dia. Loh, hilang semua. Berarti, saya tanya, yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Maka kau pun lenyap. Itulah tandanya kau telah berhampir sampai akan Tuhanmu. Banyak praktisi klaim metafisik, klaim hakikat, klaim makrifat, kan nggak pernah ada menerangkan bagaimana parameter sampai kepada Allah Ta'ala, ya gak? Sama Mr. TM yang bajingan ini diterangkan. Parameter kau sampai kepada Allah Ta'ala adalah kau lenyap, manusiawi lenyap, tapi jalannya pasti. Kau akan ketemu dari sadarmu menjadi tidak sadar. Dan di atas sadar, tidak sadar nanti akan ketemu kesadaran yang diambil alih oleh dia. Menguat, sampai pun dia hadir dalam dirimu. Engkau pun lenyap. Itu semua ada di ilmu tarekatullah. Tarekatnya Mr. TM apa? Oh, rahasia, ya. Yang jelas tarekatnya Mr. TM adalah tarekat terbesar di dunia. Dan gurunya adalah ahli waris yang mewarisi estafet baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin orang menerangkan gini dengan auto, tanpa kitab, dengan santai, kecuali orang yang menceritakan pengalaman sendiri, itu nggak lagi berpikir, nggak lagi meraba-raba, nggak lagi mengarang-arang, auto mengalir. Oh begini, berarti dia seorang pelaku.
Ini bukan tentang teori. Oh, buat apa teori? Teori kan cuma di akal. Teori itu akan lenyap kalau hilang akal, betul nggak? Kau pandai mengaji, kau pintar tafsir, kau hafal Quran, kau ahli ibadah. Tapi kalau kau masih di dimensi akal, saat hilang akalmu, hilang nggak semuanya itu? Hilang, tidak berbekas. Hei. Maka carilah metodologi untuk bisa kau naik gelombang. Karena Tuhan di sini ya, Tuhan di sini. Malik Yaumiddin. Tapi aku berambut daripadamu ketimbang urat leher ya. Dia pun ada di dalam diri manusia, setiap manusia. Karena di setiap wujud itu ada roh. Maka ada hubungan. Manusia ada rohnya enggak? Kucing ada rohnya enggak? Tanaman ada rohnya enggak? Ini ada rohnya enggak? Itulah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Tetapi hubungannya ada dimensi roh yang berlapis-lapis. Yang itu sangat rumit diterangkan. Hanya kecuali yang sudah betul-betul siap. Kalau diterangkan malah nanti rancu, kacau balau. Karena nalarnya ini saya sudah gelagapan, betul nggak? Nah silakan yang mau belajar kayak gini. Ini bukan tentang teori, nggak ada kitabnya. Kan ada orang itu jawab saya, ini kitabnya apa? Nggak ada kitab. Ini siapa yang ngomong? Mr. TM ya, Mr. TM yang baik hati, rendah hati, sopan dan tidak sombong ya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi jangan sampai engkau mengalami kehidupan ini, mudah-mudahan ini yang terakhir. Padahal kok masih aja mau aja jadi manusia, mau aja jadi binatang, mau jadi jin. Wah, goblok. Pulanglah kepada Tuhanmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Belum. Belum ya. Jadi kalau bisa kehidupan ini manfaatkan sebagai kehidupan terakhir ya. Kalau kamu nggak ada, semuanya lenyap. Betul apa enggak? Nah, tapi kalau kamu ada, semuanya menjadi ada. Ya enggak? Nah, lah kalau kamu nggak pernah hilang, kamu nggak pernah lenyap, ada aja, nyampah kamu di sini. Makanya, mumpung di duniamu ini ada yang menerangkan kayak gini secara ilmiah, ya. Ada alatnya loh, gak omong kosong ini. Ada alatnya nggak? Oh ada. Ada izinnya, ada faktor mutlaknya, ada jalannya, ada metodologinya, ada gurunya. Ini bukan guru rohani ya. Ini hanya penggembira saja menyampaikan metodologi. Ini saja guru jasmani. Ada guru matematika, guru fisika, ada guru senam kesegaran jasmani. Nah saya guru yang menerangkan metodologi secara jasmaninya. Guru rohaninya ada. Guru rohani di sini adalah bukan manusia, tapi wujudnya serupa dengan manusia. Nah, di alam jasmani serupa dengan manusia, sebenarnya dia bukan manusia. Dia adalah nurnya Allah, dia adalah Rasulullah. Tapi di zaman ini, karena yang nyata zaman ini apa zaman dulu? Zaman ini, katanya. Yang nyata itu zaman ini apa zaman dulu? Zaman ini. Detik ini loh, paham sekarang. Zaman dulu cuma cerita, betul nggak? Loh. Zaman masa depan pun kita nggak tahu, nggak perlu tahu. Cukup di zamanmu sendiri. Saya tanya, yang nyata siapa Tata? Dirimu sendiri, betul nggak? Apakah ini ada teman saya dari Australia ini, Mr. Karim? Apakah dia nyata bagi saya? Enggak. Ada saatnya pun dia hilang, betul nggak? Ada dari Blitar itu. Apakah dia nyata bagi saya? Enggak, nanti pun hilang kalau pulang, betul nggak? Yang dari Riau, Mas Heru, apakah nyata bagi saya? Enggak. Yang dari ini, Hong Kong, nah, nyata nggak dia? Enggak. Yang dari Medan ini? Enggak, semua nggak nyata. Yang ada adalah diriku sendiri. Maka betul nggak? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenalilah dirimu sendiri, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Demikian ya. Manusia, kamu kalau bisa jangan jadi binatang, bikin malu saja ya. Kalau kamu jadi anjing, kamu tak piara loh. Mau kamu?
Tak kasih nama siapa ya? Kamu mau jadi kucingku nanti? Kalau mau nggak apa-apa. Manusia-manusia ini atau jin-jin mau jadi jin, nggak apa-apa nanti saya piara. Ya. Kalau kamu mau jadi kucingku silakan daftar ya. Daftar. Nah, jadi kucingku, bisa jadi kucing anggora dan sebagainya. Ini kias. Ya. Nanti gue seolah-olah jadi tukang sihir, enggak. Just kidding, ya. Tapi ini sungguhan, ya. Analog tadi seperti itu ya, antara alam mimpi, kenyataan, kubur pun kenyataan. Apa kenyataannya? Ternyata di setiap alam yang kau sinkron sinergi dengan integrate dengan antara alam pembaca gelombang sadarnya dan alat pembaca virtual clock, maka menjadi kenyataan. Semua nyata adalah konkret. Semua yang konkret adalah akalmu, fungsi dan panca inderamu jalan tadi ya. Maka dimanapun levelnya, jika klop, maka semua nyata. Di alam anjing, di wujud anjing, di alam anjing nyata nggak? Maka rasanya seperti manusia. Di alam jin, dengan alat membaca gelombang sadar jin, nyata nggak? Maka serupa dengan manusia. Gitu ya. Oke. Sedikit horor tipis-tipis, tapi inilah kerjanya Mr. TM. Membikin kepalanya orang cenut-cenut gitu. Ada yang pengen belajar, tapi lu kok sombong gini, nggak mau belajar. Sakarepmu, itu sengaja dikerjain Mr. TM biar kamu nggak belajar. Bikin sumpek saja, kamu ngasar saja nah. Ya. Nah, ada yang mau belajar tapi nggak mau bayar. Oh, bayar, ini jualan agama kok ya. Harus bayar ya. Bayar dengan gelas, beras, kopi, gula, dan juga mesti mijeti Mr. TM ya. Ya yang sudah dongeng sakti-sakti, kamu juga harus belajar mijeti Mr. TM. Jadi kalau kesini harus belajar pijet ya. Iya, oke. Menjengkelkan Mr. TM, tapi dicintai banyak orang. Karena apa? Dicari. Lihat ya, di FB baru dakwah berapa lama, followernya sudah 12.500 orang. Karena menerangkan agama dengan ilmiah, tidak dogmatis, tidak pengetahuannya, tapi metodologinya yang masuk akal. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat ya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jangan lupa ikuti uraian-uraian ilmiah kami di FB, YouTube, Instagram, WA, Telegram dan sebagainya. Karena ini misi kita adalah menyesatkan sebanyak-banyak manusia ke jalan yang benar ya. Agar manusia kembali kepada agama samawi yang turun dari sisi Allah lewat Rasulullah. Kalau kamu nggak punya Rasulullah di zamanmu sendiri, kau pasti sesat. Ya, harus kau temukan siapa Rasulullah di zamanmu dan di mana kau wujud Allah dan teknik untuk menyeberang ke akhirat, dan kau harus punya teknik untuk mi'raj. Baru kau bisa mengalami dengan konkret fakta nyata realita seperti apa yang dialami Mr. TM ya. Jadi ini bukan pengetahuan ini, enggak. Buat apa ini ya? Maka Mr. TM enggak pernah buka-buka buku. Buat apa buka buku? Bikin penuh kepala saja. Ya, oke ya. Bantu share biar banyak orang yang gila super, gila kuadrat. Gilanya orang gila menjadi waras, oke? Ilahi anta maksudi waridaka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong.